ambles. Saya record nanti biar kalau ada teman-teman yang yang nggak ikut bisa mendengar. Nanti saya sharekan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya jam 8:30 sampai 8:30 sudah melakukan kegiatan refleksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Saya sudah pertemuan juga meskipun tadi yang hadir baru 11 anak untuk kegiatan evaluasi UKK yang sudah dilakukan anak-anak selama 2 minggu. Ya kan? Saya sudah tahu lah istilahnya gambaran yang sudah dilakukan anak-anak selama 2 minggu itu seperti apa, sudah ada bekalnya. Sebenarnya hasil pertemuan dari anak-anak itu nanti saya bawa ke sini, kemudian hasil pertemuan saya kemarin dengan guru UKK kelas 6 sekecamatan Wiyung juga saya bawa ke sini, sehingga nanti harapannya itu bisa dipertemukan kemudian dilanjutkan untuk kegiatan UKK berikutnya. Ya. Saya mulai dari yang kegiatan UKK yang dari anak-anak dulu. Tadi hampir seluruh yang dari 11 anak itu sudah beraktivitas, ya, sudah melakukan kegiatan aktivitas, sudah banyak bentuk laporan yang disiapkan, ya. Cuman nanti kita hanya memperbaiki mungkin penyampaiannya aja biar kita samakan. Tadi saya sampaikan seperti itu. Sudah ada yang dalam bentuk rangkuman, ada yang dalam bentuk video, ada yang dalam bentuk foto. Tadi itu sudah istilahnya anak-anak selama 2 minggu kemarin sudah melakukan aktivitas, ya kan? Seperti itu. Cuman nanti bentuk laporannya, ya, bentuk laporannya itu kan anak-anak sudah nulis itu, Bu. Kemarin ada yang sudah merangkum, ada yang mencari searching, apa itu. Nanti tinggal kita lengkapi saja, Bu. Kita lengkapi seperti yang saya sharekan tadi di sini. Itu kan anak-anak sudah nulis sendiri itu. Ya. Nah, nanti kita samakan aja. Mungkin formatnya aja, nggak apa-apa tulis tangan. Kalau anak-anak misalkan belum ada, dilengkapi ini aja loh. Kayak judul kegiatannya ini kan. Nah, ini disamakan aja judul kegiatannya apa, terus kemudian isi kegiatannya apa, diuraikan dalam bentuk narasi aja. Jadi nanti yang sampai ngambil contoh punyanya Helena itu itu nanti diaktifkan mulai hari Senin. Kalau yang minggu kemarin itu kan bentuknya masih ada yang tugasnya harian, ada yang mingguan gitu kan. Cuma nanti formatnya yang ini disamakan aja. Nah, ini isinya, terus yang utamanya yang di bawah, Bu. Di bawah itu ada refleksi kan, saya berikan refleksi siswanya kan. Jadi kendala-kendala apa yang dialami oleh anak-anak dalam satu hari itu atau dalam kegiatan itu dituliskan, nanti jenengan refleksikan dari gurunya apa, terus kemudian nanti ketika pertemuan sama jenengan kembali itu, anak-anak disuruh bawa dokumennya. Dengan periksa, dipastikan anak-anak itu menulis, terus kemudian jenengan tanda tangan. Karena dari hasil pertemuan yang tulis tangan enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Yang penting ininya aja, poin yang disampaikan itu sama gitu loh. Gitu. Karena kan kemarin kan udah tak buatkan formatnya, ya memang sederhana yang pernah tak tunjukkan sampean itu. Nanti kan tinggal memindah ke format yang sampean kasih. Enggak dipindah, enggak apa-apa, Bu. Kalau misalkan anaknya sudah nulis tangan, kan ya masa nulis nyatet lagi kan, nggak usah. Iya, mereka sudah ngisi ditulis tangan kan, karena biar nggak hilang saya suruh bikin di buku, ditulis saya gitu kan. Kalau misalkan ya digunting, ditempel lagi terus ditambahin, biar anaknya nggak banyak nyatet lagi, karena kan berikutnya kan masih banyak kegiatan, gitu loh. Jadi nanti dengan sudah untuk keterangannya juga sudah suruh ngasih foto. Jadi kegiatannya hari itu apa gitu. Jadi nanti jenengan itu pemingguannya itu sudah ada berkasnya, jenengan sudah punya penilaian juga, Emma. Gitu. Karena sepertinya ini kemarin saya hasil pertemuan dengan pengawasnya itu nanti lampirannya banyak itu, Bu, karena kita mengeluarkan 11 kelompok dengan 11 bentuk UKK kan. Jadi nanti lampirannya itu per kelompok gitu. Jadi mulai dari perencanaan sampai perayaan itu ada gitu loh.
Nah, saya nanti kalau merekapnya di akhir itu kan tambah kedandapan gitu loh. Karena ada 11 kelompok dengan bentuk yang macam-macam. Jadi nanti dibentuk ini aja per mingguan. Jadi jenengan pun enteng sudah ada penilaiannya. Sehingga untuk pertemuan berikutnya itu ketahuan kalau misalkan di minggu ini anaknya nggak nugas, itu kan jenengan bisa mengingatkan di sini untuk lanjut ke tugas berikutnya, kan begitu. Daripada nanti jenengan melihat dari jurnalnya selama 1 minggu. Jurnal terus ini sama tugas ininya. Nanti kan jenengan per minggu kan ke sekolah toh untuk pertemuan dengan anak-anak kan? Lah itu dokumen kipernya apa di bawah jenengan tanda tangani. Jadi tugasnya tuntas per minggu seperti itu. Kemudian berarti yang ngisi itu kan di print toh? Yang mana? Suruh ngeprint kan? Yang ini ya. Iya. Di print masukkan di dokumen kipernya, ya kan? Nanti yang masuk di dokumen kipernya sudah dibagikan ke anak-anak, Bu? Sudah. Untuk yang anak-anak itu yang seperti ini. Nanti yang hijau itu yang untuk sekolah, itu yang jurnal kegiatan harian kita. Untuk guru. Halo? Ya kan yang untuk anak-anak itu yang LK yang sama ngasih contoh Helena. Jadi anak-anak ngisi tiap hari, setiap minggu kita periksa di sekolah kan, kita tanda tangan. Kita ambil nilainya, jadi mereka tahu seminggu mereka kerja apa enggak. Kan? Betul. Terus yang untuk guru yang jurnal kegiatan. Yang untuk guru yang satunya itu kan, yang kan sama share 2 toh? Tadi saya share 2. Yang gurunya yang satunya itu dengan print. Nanti saya dikasih softnya ini aja. Terus yang dokumen ininya di print sekalian, Bu. Nanti masukkan ke dokumen yang hijau. Yang dokumen hijau itu untuk gurunya, ya kan? Nanti dilampirkan di situ. Terus kemudian nanti saya share-kan, jadi nanti per minggu itu untuk gurunya itu ada 2, Bu. Yang satu itu untuk progres laporan deskripsi kegiatan siswa, laporan rapot. Jadi laporan rapot 2 siswa per guru pembimbing kan 2 anak kan. Nah, itu nanti dilaporkan ke permingguan, ya. Permingguan nanti saya share-kan ke orang tua. Jadi rapotnya itu mingguan aja supaya orang tua di rumah juga tahu perkembangan anaknya, bahwa anaknya itu selama 1 minggu itu melakukan kegiatan UKK. Itu nanti memudahkan kita untuk di tugas akhirnya itu loh. Tugas akhirnya itu nanti lebih mudah kalau kita sudah punya rekapan per minggu gitu loh. Jadi tinggal numpuk, itu kan ada sekitar 7 minggu kan, 7 kali pertemuan kan, 7 minggu kan. Dan nanti kan ada 7 berkas yang kita lampirkan, itu lebih mudah. Jadi itu pun membantu dengan untuk merekap nilai. Tuh. Kemudian untuk penilaiannya itu kemarin yang disampaikan dari Pak Mawi itu penilaian untuk yang guru, yang dari guru sendiri, ya. Kemarin kan yang saya sharekan itu kan ada penilaian diri, kemudian penilaian antar teman, penilaian terbimbing, sama penilaian penilaian perayaan, ya. 4 kan? Ada 4 jenis penilaian. Nah, yang sama share pertama itu toh? Itu kan 4 model penilaian. Nah, untuk yang guru terbimbing dari guru itu minimal ada 3. Jadi 3 yang kita lakukan penilaian kepada anak, khusus dari gurunya, guru pembimbing. Songgowang Bu Amti. Jadi dari guru pembimbing itu nanti minimal dari dengan mulai UKK sampai akhir UKK itu ada 3 penilaian. Entah nanti jenengan memberikan penilaian sikapnya, kemudian penilaian tugasnya, kemudian penilaian prosesnya, itu titik poinnya di situ 3 nanti. Jadi berarti 3 itu kan 1 penilaian dia untuk berkasnya mengisi jurnal itu, ya kan? Yang kedua prosesnya, yang ketiga kan hasil karyanya. Iya. Jadi dari guru sendiri itu ada 3 penilaian, ya. Penilaiannya 3. Selain yang penilaian diri, penilaian siswa, dan penilaian perayaan.
selain itu. Jadi untuk khusus untuk guru itu ada 3 untuk penilaian seperti itu. Ya. Nanti untuk penilaiannya menyusul enggak apa, yang penting berkasnya kan sudah ini kan Bu, apa? Berkasnya sudah ada kan enak nanti menurut saya begitu loh. Jadi kan nanti Makanya berkas pokoknya yang pertama kali toh. Nanti yang penting berkas-berkas itu ada, ya dengan nanti penilaiannya itu lebih mudah. Seperti itu. Ya. Karena kemarin tuh titik lampirannya itu kayaknya tebel nanti saya itu. Karena didetailkan sama pemami itu ya mulai dari prosesnya jenengan itu untuk melakukan UKK itu ya apa ya itu harus sudah ada penilaian itu pesannya itu seperti itu. Jadi ya harus mulai dari ini dari pertama. Nah kalau saya nanti penilaiannya itu di akhir kan kehilangan jejak banyak Bu. Mungkin barangkali di tengah jalan ada anak-anak yang macet itu kan kalau nggak segera kita deteksi kan nggak enak gitu. Jadi mulai pertama waktu kita pembekalan, terus 1 minggu mereka literasi, terus mencari bahan itu kan termasuk penilaian juga toh? Ya, kita masuk dalam jurnal itu toh? Untuk yang 2 minggu yang kita mulai dari tanggal 8 itu sampai yang hari ini itu kan masih istilahnya kan penugasannya belum terstruktur harian ya kan, ada yang masih 2 hari 3 hari kan nggak apa-apa karena memang belum simulasi kan. Itu nanti di ini aja dirapel aja penilaiannya. Dan tugas-tugasnya anak nggak usah per harian nggak apa-apa, tapi mulai besok hari Senin itu anak-anak menyalinnya per hari karena sudah jalan, sudah kegiatan UKK-nya kan, sudah nggak simulasi lagi. Jadi nanti hari Senin itu ya. Jadi penilaian yang utama anak-anak itu kegiatannya itu mulai tanggal 22 besok. Iya, kan hari ini masih simulasi. Kemarin kan masih literasi, kemudian hari ini minggu ini kan simulasi ya kan. Jalan praktek yang sesungguhnya kan baru besok. Hari Senin itu baru jalan yang sesungguhnya. Anak-anak mandiri itu kan mulai hari Senin. Nah, itu nanti jenengan buatkan himbau laporan hariannya itu apa ya, pokoknya kegiatan yang dilakukan laporan 3 jam hari itu apa itu jenengan. Jadi mulai besok Senin yang sampean kasih itu LK siswa itu kan yang dikasihkan anak-anak itu setiap hari iya kan. Nah iya, jadi kan itu yang dikasihkan, jadi mereka mulai ngisi itu setiap 1 minggu kita nilai, kita refleksi. Oh, jadi seminggu itu kan ada 5 itu. Jadi nanti jenengan di akhir pekan itu 5 tugasnya anak-anak itu jenengan tanda tangani. Gitu. Kalau misalkan di 1 pekan itu anaknya mengumpulkan hanya 1, berarti kan 4 nggak UKK 3 jam per hari. Seperti itu. Ya. Jadi nanti jenengan catat aja, misalkan ada refleksi dari gurunya si A, si B, si C seperti ini tidak mengerjakan, tidak memperhatikan petunjuk, jenengan catat aja. Karena nanti kan dilaporkan di rapotnya itu, nanti saya sharekan ke orang tua, biar dari orang tua itu ada timbal balik kepada siswanya, gitu loh. Ya. Jadi kayak kelasnya Bu Titik kemarin loh Bu Titik ya, kayak Dianto itu jenengan masukkan aja nanti. Ya, catatannya Edianto seperti ini, enggak apa-apa, karena nanti saya akan teruskan ke orang tua. Biar nanti orang tua di rumah pun juga melakukan himbauan kepada anaknya, gitu. Bahwa dalam kegiatan anaknya melakukan UKK itu ya nggak mulus-mulus saja, gitu. Ada meliotnya, gitu loh maksud saya. Ngaten nggih? Ya, jadi nanti setelah ini saya coba buatkan formatnya untuk rapot mingguannya, ya rapot mingguannya. Nanti untuk rapotnya di print, terus untuk rapotnya itu nanti didokumenkan sama jenengan. Selain saya sharekan ke siswa, itu saya didokumenkan ke rapotnya gurunya yang di dokumen kiper hijau. Jadi nanti dokumen kiper hijau itu ada rapot siswa mingguan sama apa itu? Jurnal harian guru, jurnal kegiatan gurunya. Itu. Jadi ada 2, nanti dilengkapi dengan foto-foto saja kegiatan yang siswa yang sekiranya nanti yang penting-penting itu loh Bu.
sama nanti menyusul akhirnya itu ada laporan tugas akhirnya seperti itu. Oke. Ngaten apa titik? Sudarmi. Ya. Halo. Ya, Sudarmi. Nggih. Untuk yang literasi sama simulasi itu apa juga perlu laporan? Pembuatan laporan. Iya. Berarti simulasi bikin. Simulasi kemudian bikin. Yang literasi juga bikin. Nggih. Seperti yang sampai tentukan punyanya Helena itu. Iya, nggih. Kalau misalkan yang 1 minggu kemarin yang di awal itu kan literasi, Bu. Literasi nanti mungkin nggak dibuat harian, nggak apa-apa kan literasi. Iya. Kalau yang simulasi itu kan bisa, misalkan hari Senin kemarin ngapain anaknya, kerjakan apa, ada kendala apa, kan begitu. Terus hari Selasa kegiatannya anaknya apa, kemudian ada kendala apa enggak, itu nanti dicatat. Jadi istilahnya kayak diarinya anak per hari gitu loh. Iya. Jadi ketahuan kalau anak itu kerja hari itu. Tapi kalau misalkan dilengkapi dengan foto itu kan mendukung untuk kegiatan yang dilakukan. Jadi enggak ngarang kalau ada fotonya kan enak kan. Nanti untuk pengaturan fotonya ya dengan arahkan anaknya apa enggak harus seperti yang saya contohkan itu. Kalau misalkan fotonya di bawah ya boleh. Misalkan anak-anak kesulitan untuk ini masukkan insert picture itu loh. Kalau misalkan enggak ya di print, diketok, ditempel lem, difoto lagi kan ya enggak masalah. Itu nanti hanya masalah teknisnya saja kan. Nanti karena kan tiap anak beda-beda, ada yang bisa, ada yang enggak gitu aja. Nanti gimana mensiasatinya. Nggih. Iya. Nggih. Nanti formatnya saya tak susulkan habis ini, saya habis membuat lagi karena saya juga bingung Bu. Terus di laporan itu harus per kegiatan dari 0 sampai 100 itu nanti dilaporkan semuanya. Randang tak cicil dari pertama lah nanti numpuk di akhirnya itu berkasnya susah dokumen 1 gede ini. Seperti itu. Aku mau tanyakan terlambat untuk masuk ya. Ini kan lembar kegiatan sampean kan baru di-share. Kak Krungu. Kurang dengar. Lembar kegiatan unjuk kerja itu kan baru di-share hari ini ya. Nah, itu untuk kegiatanku yang kemarin misalkan kan ada sosialisasi dan simulasi. Itu apakah harus anak-anak menulis lembar kegiatan seperti ini ataukah lembar kegiatan ini baru ditulis anak-anak pada mulai Senin besok? Gitu. Terus haruskah diketik ataukah boleh tulisan tangan mereka seperti apa itu? Nah, itu berarti untuk yang sudah 2 minggu yang sudah berjalan itu nanti ditambahkan aja Bu, nggak usah ngetik lagi anak-anak. Ditambahkan untuk yang format utamanya aja, judulnya disamakan, terus kemudian ditambah refleksi itu loh, refleksi siswa dan guru. Refleksi yang ada di bawahnya itu itu kan tidak semuanya ada kan. Kalau isi insya Allah mesti sama kan begitu. Cuman ditambahkan aja, pakai tangan, ditulis tangan aja enggak apa-apa Bu Titi. Anak-anak enggak usah nyedit lagi. Tulisan tangan ya. Enggak lah, karena besok kan pakai tulisan tangan ya. Ditulis aja tangan. Ini haruskah berupa paragraf seperti ini? Soalnya kan aku membuat lembar pengamatan itu kan bentuknya tabel. Jadi ada yang nomor, hari tanggal, kemudian kegiatan, pengamatan sampai nanti keterangan gitu loh. Kalau di contoh sampean ini kan lembar kegiatan unjuk kerjanya kan itu kan deskripsi gitu ya. Itu kan bentuknya narasi. Tidak apa-apa kalau jenengan kan sifatnya ilmiah. Cuma nanti ditambah yang untuk poin bawah itu tadi Bu, yang utama ada refleksinya, kemudian penanggalannya itu, kemudian ada refleksi siswa dan guru, jenengan terus tanda tangan periksa jenengan. Oh gini. Enggak apa-apa. Berarti boleh ya, aku pakai tabel pengamatan boleh ya. Cuman di bawahnya ini harus menyertakan refleksi dan refleksi guru. Iya, kan jenengan beda, tidak seperti yang kelompok misalkan yang batik. Ya makanya. Aku kan rodok susah harus seperti ini bentuknya gitu. Enggak
nggak harus. Pokoknya yang poin utamanya aja, ada judulnya, terus kemudian utamanya yang refleksi itu loh Bu. Karena kan poin untuk penilaian hariannya kan ada di situ. Jadi anak-anak itu ada kendala apa, ada kelebihan, kekurangan apa kan terdapat di situ. Terus dipastikan kalau jenengan itu kan memeriksa kan di situ. Kalau untuk muatan isinya saya serahkan sama gurunya. Oh, diserahkan ya ke gurunya. Kalau muatan isi loh ya, muatan isinya itu saya serahkan gurunya. Supaya nanti penyampaiannya itu sama ketika ada refleksi dari kelompok A, B, C, D itu kan sama gitu. Jadi anak-anak nggak usah nulis lagi Bu. Disisipkan aja di bawahnya gitu. Gitu. Oke, ada lagi Bu Titi? Sudah cukup untuk saat ini. Oke. Nanti rapotnya aja ya, rapot mingguannya aja Bu ya. Yang utamanya nanti biar saya juga saya sharekan ke orang tua, ini utamanya orang tua supaya anak-anak orang tua di rumah tahu gitu loh perkembangan anaknya bagaimana. Ya. Ini rapotnya harus tak share ke sampean setiap hari Jumat atau seperti apa nantinya? Gimana Bu enaknya rapotnya biar sama, biar keluarnya ke anak-anak bareng bagaimana? Bu Amdi bisanya kapan? Di awal Senin atau di akhir pekan? Enaknya awal Senin aja. Karena kan pembelajaran prosesnya sampai hari Jumat ya. Jumat. Jadi Senin setor kesampaian, penilaian gitu sampai ya? Jumat itu ya. Oke gitu. Jadi nanti formanya saya samakan, terus nanti hari Senin saya sudah print di sekolah gitu ya, tinggal stempel sekolah gitu ya. Iya. Oke. Jadi nanti yang saya scan, saya kirimkan balik ke jenengan hasil akhir. Gurung ya. Senin menit kan gurung. Senin besok kan tanggal 1 Maret. 1 Maret. Senin kan baru mulai toh Bu. Apa ya? Tanggal 22 kan baru dewe nilai. Senin Ya. berikutnya terus kan. Iya. Iya. Hari Senin ya. Hari Senin saya terima filenya, nanti saya printkan, kemudian ditanda tangan, baru saya sharekan ke wali murid. Tenang. Oke. Insyaallah siap. Kalau ya laporannya itu kan baru kita kan mulainya kan Senin. Untuk laporan misalkan untuk yang minggu kemarin bisa Bu. Kan untuk kegiatan kan bentuknya nanti deskripsi aja, nggak usah angka. Untuk kegiatan UKK tanggal berapa kemarin mulainya? 8 nggih. 8 sampai yang simulasi itu dong. Nggih, 8 sampai apa itu? Mulai dari apa itu? Yang minggu pertama. Minggu pertama. Apa? Literasi. Mulai dari literasi. Nanti saya ratakan kan enggak apa-apa, ya kan saya formatnya masih buat ini. Jadi tanggal 8 sampai tanggal ini si A kegiatan apa itu namanya? Si A literasinya sejauh ini seperti ini gitu nggih. Itu minggu pertama. Kemudian minggu kedua ini kegiatan simulasi, anaknya aktif seperti ini atau anaknya delahom atau bagaimana itu bisa dicatat di situ. Bentuknya ini aja, narasi aja Bu, nggak usah angka. Pokoknya perkembangan anak itu dalam melakukan UKK aja. Gitu. Terus nanti untuk seminggu besok anaknya bagaimana keaktifannya, aktif atau enggak, atau pasif atau bagaimana nanti dalam bentuk refleksi aja. Rapot aja. Matang nggih? Nggih. Per Senin aja nggih. Saya pun aku balik nang laporan iki lagi dong aku. Sing laporan untuk mulai hari Senin itu loh, itu berarti per hari 1 lembar gitu ta? Nggih, yang mulai besok yang aktif yang mandiri. Ya, berarti 1 hari 1 lembar gitu. 1 laporan. Jadi kan alokasi 1 hari itu kan 3 jam Bu. UKK, 3 jam UKK. Nah, itu nanti anak-anak tuliskan di situ kegiatannya apa yang dia lakukan, ada kendala atau enggak. Nah, kalau nggak ada laporannya kan berarti anak itu hari itu nggak melakukan UKK. Nggak kerja. Oke. 3 jam itu apa, Bun? 3 jam pelajaran ataukah 3 jam yang sesuai? 3 jam analog, Bu. 3 jam normal ya. 3 jam normal bukan 3 jam pelajaran.
Bukan, 3 jam normal itu untuk alokasi UKK. Nanti kan untuk kegiatan anak-anak kan ya menyesuaikan aja di rumah kan. Enggak metenteng 3 jam ngerjakan ya mungkin diseling-selingan ya silakan, yang penting hari itu kan anak-anak mengerjakan kan gitu. Cuman Pokoknya kerja itu 3 jam. Oke, selama 3 jam berarti kan anak-anak ngisi itu tadi kan, ngapain aja. Pokoknya tugasnya apa yang pokoknya ada dilaporkan ke kita. Ada agenda yang dilakukan anak itu hari itu. Entah jangkep 3 jam atau 3 itu kan nanti tinggal menyesuaikan, yang penting kan tugasnya selesai kan. Ya. Pokoknya kegiatan anak itu di satu hari itu kan, tiap harinya. Jadi tidak sampai tidak melakukan UKK. Berarti mulai Senin besok tanggal 22 kan enggak harus ke sekolah toh? Oh enggak, kalau jenengan sudah selesai kan simulasinya? Sudah. Nah, sudah. Berarti kan anak-anak sudah paham langkah-langkah kerja yang dilakukan. Itu tinggal jenengan pantau dari rumah, bisa jenengan telepon, bisa jenengan minta fotonya, bisa jenengan voice note, terserah itu nanti. Kan kalau anaknya sudah paham nanti dilanjutkan dengan kerja dari rumah. Iya, berarti kan mereka, saya bisa ngecek kan melalui apapun, pokoknya mereka dalam 1 minggu ini buat laporan mereka kerja di rumah, jadi kan nggak harus datang ke sekolah. Tidak, jenengan pokoknya punya datanya, memastikan bahwa anak itu kerja hari itu. Oke. Misalkan jenengan ada pertemuan hari apa untuk mengumpulkan dokumen kiper, misalkan begitu biar nggak numpuk ya, jenengan janjian dengan anaknya. Ya. Itu kan teknis saja. Oke. Silakan ada lagi Bu Titi atau Bu Amdi? Sudah cukup. Oh gitu. Berarti mudah-mudahan mudah buka lali. Wong tuwek iki padha ae. Ayo langsung Bu Amdi ketingu. Lodine suwe. Coba yuk Bu Amdi. Yang penting kan poinnya 3 tadi kan Bu. Jadi ada 2 agenda guru dan 1 agenda siswa kan gitu. Iya. Aku menyebut, Ya silakan. Bu. Ya. Mereka proses di rumah, ya kan? Mereka membuat pot. Kalau saya akan membuat 5. Setelah itu kan ditanam. Kalau kemarin kan mereka proses sudah ada 1. Terus mereka mau menanami juga kan enggak masalah toh? Enggak apa-apa. Ditanam. Makanya kalau misalnya sudah selesai membuat 5, terus dia kerja selanjutnya menanami di pot-potnya kan enggak masalah juga. Enggak masalah. Itu kan sudah mulai ke alih fungsi, Bu. Kegiatan fungsi kan, pemanfaatan kan, enggak apa-apa. Iya. Enggak masalah. Nah, makanya kalau misalnya mereka sudah dapat 5 pot, terus mereka mau ngapain kalau enggak ada kegiatan, makanya kan mereka menanami itu kan. Melakukan penanaman enggak apa-apa. Jadi nanti laporannya itu dalam bentuk pemanfaatan fungsi dari yang karya yang dibuat. Ya. Terus nanti misalnya penanaman sudah, berarti menentuk sehari-harinya dia akan mengamati proses tanamannya tadi buah panda, kan gitu. Nanti kan bisa diamati. Misalkan ada tanamannya yang mati, terus kemudian akarnya kering, itu kan nanti bisa diselidiki tuh Bu. Apa mungkin airnya nggak masuk, atau misalkan sumbu kompornya nggak bisa naik, atau bagaimana, itu kan bisa anak-anak bisa melakukan ya kan. Kayak saya kemarin gagal ya Bu. Nah itu masalah itu saya dapat ilmu ya kan, berarti itu mengkirut kabel lah, itu juga perlu diamati mengapa gitu. Terus mengapa jadi kembang tahu. Mulai Bu Arum iki karaoke ae. Terus meneng ae ta timbangane aku Lola mbek Bu Amdi ayo sampean tak telepon gak gelem Bu Amdi udah sibuk ayo. Jadi kalau misalkan ada kegagalan dalam prakteknya ya enggak apa-apa Bu. Yaitu nanti tulis semua ya. Dalam tulis ya. Apa yang masih gak dadi maksudnya ada atau gagal atau berhasil itu catat aja. Karena ya memang prosesnya di situ. Misalkan warnanya gula, ya sudah dicatat mengapa kok warnanya gula lah. Itu nanti kan ketahuan.
Sing cereng ana sing Kok leleku Jelas tak Bu Andi. penyet, Ya Allah. leleku tak penyet ya tak tulis. Lele cak senti dipenyet tambah putih. Nanti Tak entepi ya bapakku lempok. pokoknya dicatat aja lah. Apa yang terjadi dari itu dicatat aja. Nggih. semua catat. Nggih. Iki Zume wong papat ta iki. Iya. Iki Zume wong papat ta. Ate aku penampakan bisa soalnya rembes. Oke, enggak apa-apa Ya nanti setelah ini Allah. saya ini kok, saya record, saya berikan teman-teman yang nggak bisa hadir supaya kita nggak masuk ke sesi 2. Oke. Nggih. Wis pokoknya segala laporan dan semuanya Nggih. sampai nanuno sampai share Bu Darmi kok tinggal aku membuatnya untuk baru Oke. periksaan bener apa salah. Kang ngono Bu Andi. Alah, Siap, siap. ETC. Pokoknya yang penting tuh langsung tugasnya selesai di print gitu loh Bu. Saya tuh kalau print tuh kalau nggak langsung di print tuh numpuk-numpuk bingung saya ini. Bun, Cetak. aku izin. Bun, Ya. lo kan arek-arek iku kadang ini, Bu, saya nggak bisa ngeprint. Terus aku ngene wis kiriman Bu Ambi, aku sing ngeprint di sekolahan. Oleh tah? Boleh kalau misalkan anaknya ada kendala nggak bisa Bu. Biasanya anaknya itu kan bingung ngeprint, caranya ngeprint tambah nggak ngerti kan. Iya. Nggak apa-apa. Nggih. Nggak apa-apa, nanti jangan bantuin ngeprint nggak masalah. Nanti anaknya yang kerjakan sendiri kan. Oke. Terima kasih. Itu. Oke. Nonton mawon. Oke. Nggih. Ada lagi? Sudah cukup. Oke. Kalau gitu Kuartet temenan iki kuartet iki. saya sharekan ke teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Insya Allah nanti kalau ada info lagi dari KKG, saya harus sampaikan. Supaya saya Siap. Oke, terima kasih. Siap, harus sabar. Ini kue. Ini sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.